Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pemasaran internasional dengan pembahasan globalisasi pasar dan evolusi pemasaran global guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pemasaran internasional pada Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto dengan dosen pengampu Titi Haryanti SEMSI. Ya, perkenalkan, nama saya Hanif Andrianto dengan NIM 2017 0208 pada prodi manajemen. Kita langsung ke pembahasan pemasaran internasional, yaitu pada kali ini materinya itu globalisasi pasar dan evolusi pemasaran global. Itu terdapat dua materinya atau subbabnya, yaitu model pembelajaran ekspositori dan media pembelajaran di kelas yang mencakup dengan menggunakan komputer, LCD, whiteboard atau papan tulis, dan web hybrid learning atau campuran. Pemasaran internasional. Pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran yang melewati batas-batas lebih dari suatu negara atau mancanegara ya. Pemasaran internasional merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang, atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Pasar internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Pasar internasional melampaui ekspor pemasar dan menjadi lebih terlibat dalam lingkungan pemasaran di negara-negara tempat suatu organisasi melakukan bisnis. Kemudian pengertian dari globalisasi pasar. Globalisasi pasar menyiratkan bahwa banyak bisnis internasional tidak lagi membedakan pasar domestik dengan pasar luar negeri. Menurunnya hambatan perdagangan memungkinkan bisnis masuk ke pasar di negara lain. Teknologi juga telah memperluas jangkauan media global dan mengurangi biaya komunikasi. Akibatnya, selera konsumen mulai homogen, menciptakan pasar global untuk produk yang standar. Kemudian evolusi pemasaran global. Evolusi diartikan sebagai perubahan menjadi suatu yang baru dan lebih baik. Begitu pula dalam pemasaran global. Kemudian kita ke pokoknya, yaitu model pembelajaran ekspositori. Pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal. Itu bisa dilakukan dengan diskusi dan ceramah kepada kelompok siswa agar siswa mampu berpikir lebih kritis untuk menguasai materi. Itu menurut Sanjaya tahun 2011 pada halaman 179. Kemudian yang kedua, siswa dapat dilatih untuk memecahkan masalah dengan bantuan guru pada masalah otentik. Masalah otentik dapat diartikan sebagai suatu masalah yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya berkaitan dengan kelistrikan yang ada di rumah. Kemudian yang ketiga, selain itu, dengan pemberian masalah yang otentik, siswa dapat membentuk makna dan bahan pelajaran melalui proses belajar dan menyimpan dalam ingatan sehingga sewaktu-waktu digunakan. Kemudian keberhasilan pembelajaran akan lebih bermakna lagi jika apa yang diperoleh dari pembelajaran dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan dari model ini yakni untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dengan ditetapkan strategi pembelajaran yang ekspositori. Kemudian terdapat langkah-langkah strategi pembelajaran ekspositori. Menurut Guru Singa dan Cibarani tahun 2011 pada halaman 30-31, itu langkah-langkah penerapan strategi pembelajaran ekspositori antara lain. Yang pertama, persiapan. Persiapan merupakan tahap awal kunci dari strategi pembelajaran ekspositori. Tujuannya adalah membangkitkan motivasi dan minat siswa untuk belajar
merangsang dan menggunakan rasa ingin tahu siswa, kemudian menciptakan suasana dan iklim pembelajaran yang terbuka dan menyenangkan bagi siswa agar siswa merasa tertarik dalam situasi belajar. Kemudian penyajian. Pada tahap penyajian merupakan langkah yang penyampaian materi pembelajaran dari guru kepada siswa atau kelompok siswa yang sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan dari awal. Kemudian langkah yang ketiga, korelasi. Korelasi merupakan hubungan antara materi pelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang dimiliki. Kemudian langkah yang keempat, menyimpulkan. Menyimpulkan tahapan untuk memahami inti dari materi pelajaran yang telah dipaparkan. Dalam strategi pembelajaran ekspositori, melalui langkah menyimpulkan siswa akan dapat mengambil intisari dari proses penyajian dan memberi keyakinan kepada siswa tentang kebenaran suatu paparan. Kemudian langkah yang terakhir yaitu mengaplikasikan. Mengaplikasikan merupakan langkah yang sangat penting dalam strategi pembelajaran ekspositori, sebab guru akan dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan materi siswa, teknik yang biasa dilakukan pada langkah ini adalah memberikan tes yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Kemudian tentang yang pokok yang kedua yaitu media pembelajaran. Itu media pembelajaran terdapat 4 tipe, yaitu pertama ya komputer, melalui komputer ya, terus yang kedua LCD, yang ketiga whiteboard atau papan tulis, yang keempat hybrid learning. Komputer mempermudah pembelajaran karena semakin berkembangnya zaman, teknologi sangat membantu dalam proses pembelajaran dan akan semakin praktis. Pada kegiatan praktek seperti yang menggunakan aplikasi Microsoft Word atau Microsoft Excel, kemudian PowerPoint, presentation, dan lain-lain, itu alangkah mudahnya menggunakan komputer dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, LCD. Saat pembelajaran tatap muka, penyampaian menggunakan LCD sangat membantu daripada menggunakan lisan tanpa visual. Terkadang seperti zaman dulu, metode pembelajaran itu siswa dan guru itu memegang buku masing-masing, kemudian guru hanya menyampaikan, tidak memberikan gambaran visual. Kemudian yang ketiga, whiteboard. Pada zaman sekarang, menggunakan papan tulis masih digunakan karena dalam pembelajaran yang matematis, contohnya dalam menghitung linear program atau pelajaran matematika, maka metode ini sangat dianjurkan. Sebagai guru atau pengajaran dalam pembelajaran itu terkadang tapi sering itu pengajar memberikan langkah-langkah atau proses menghitung itu menggunakan coret-coretan di papan tulis. Kemudian yang keempat, hybrid learning. Hybrid learning adalah pembelajaran yang menggabungkan berbagai pendekatan. Dalam pembelajarannya ini pembelajaran tatap muka, kemudian pembelajaran berbasis komputer, dan pembelajaran berbasis online atau internet dan mobile learning. Ya, cukup sekian dari saya tentang materi pemasaran internasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.